Yang saya hormati teman-teman dari media massa, baik cetak maupun elektronik. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Makassar. Diawali dengan adanya temuan internal KPK dalam data LHKPN yang diduga tidak sesuai dengan profil. KPK kemudian melakukan penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana korupsi. Selanjutnya berdasarkan kecocokan permulaan kemudian naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut, yaitu AP, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Bagian B, Makassar. Selanjutnya untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka dimaksud selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini tanggal 7 Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli tahun 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Terhitung sejak tanggal 22 Januari tahun 2010, Saudara AP resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhir saat ini sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar. Dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, Saudara AP dalam jabatannya selaku PPNS sekaligus pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai perantara atau broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Sebagai perantara, AP diduga menghubungkan antara importir untuk mencarikan barang logistik yang dikirimkan dari wilayah Singapura dan Malaysia yang diantaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Dari rekomendasi dan tindakan sebagai perantara yang dilakukannya, AP diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee. Setiap rekomendasi yang dibuat dan disampaikan AP diduga juga menyalahi aturan kepabeanan, termasuk para pengusaha yang mendapat izin ekspor impor diduga tidak berkompeten atau tidak memenuhi syarat. Siasat yang dilakukan AP untuk menerima fee diantaranya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan dengan bertindak sebagai nomine. Tindakan Saudara AP dimaksud diduga sebagai upaya menyembunyikan sekaligus menyamarkan identitas AP sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan maupun dengan menukarkan dengan mata uang lain. Pada proses penyidikan ditemukan adanya transaksi keuangan melalui layanan perbankan melalui rekening bank milik AP dan ibu mertuanya. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh Saudara AP sejauh ini sejumlah sekitar 28 miliar rupiah dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Diduga AP membelanjakan, mentransfer uang
yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud untuk keperluan AP dan keluarganya. Antara lain dalam kurun waktu 2001 dan 2022 melakukan pembelian berlian senilai 652 juta rupiah, pembelian polis asuransi senilai 1 miliar rupiah, dan pembelian rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan senilai 20 miliar rupiah. Selanjutnya AP disangkakan melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Turut disangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Teman-teman, mungkin AP ini untuk tersangka yang kedua, ya, menyangkut satu sisi terkait dengan pemberitaan yang sempat viral, ya. Yang pertama saudara AT, RAT, dan sekarang AP. Nah, kami sangat menghargai informasi dari masyarakat yang baik yang disampaikan secara elektronis maupun lewat media-media sosial tersebut. Nah, saya sering ditanyakan, apakah hanya pejabat-pejabat yang viral saja, Pak, yang dilakukan penindakan KPK? Nah, dan ada juga yang bertanya, kalau pejabat eselon 3 saja bisa menghimpun dana sedemikian besar, bagaimana dengan pejabat yang lain? Kan itu. Jadi seolah-olah kedua tersangka ini, RAT dan AP, ini diproses KPK karena yang adanya flexing yang dilakukan oleh keluarganya. Kemudian kita lihat dari lifestyle-nya atau gaya hidupnya dan lain sebagainya. Nah, tentu kami berharap ini juga sebetulnya menunjukkan ada kelemahan dalam sistem pengawasan internal, ya, di kedua institusi tersebut, dalam hal ini adalah pajak atau bea cukai, ya. Dan ini kalau kita ikuti, ya, dari tahun 2012 sampai 2022 cukup lama juga, ya. Artinya sebetulnya kalau pengawasan melekat itu berjalan dengan baik, tentu kejadian-kejadian seperti ini itu bisa kita cegah sejak awal. Jadi seorang pegawai yang secara normatif itu tidak mungkin bisa menghimpun kekayaan sedemikian besar, ya, dan kami meyakini ya, tidak mungkin rekan sejawat, atasan atau pimpinannya itu tidak tahu, ya kan? Jadi salah satu penanda atau red flags terjadinya suatu kecurangan atau dalam hal ini korupsi itu misalnya bisa dilihat dari gaya hidup, ya. Bagaimana dia pola konsumsinya, ya. Kalau seorang ASN atau penyelenggara negara mampu membeli rumah 20 miliar, tentu menjadi pertanyaan besar, dari mana yang bersangkutan mendapatkan penghasilan untuk membeli rumah sebesar itu? Apakah yang bersangkutan punya kegiatan usaha yang lain? Dan itu yang harus dibuktikan. Dan dalam proses penyidikan, ya, untuk sementara diyakini bahwa sumber penghasilan untuk mendapatkan kekayaan itu berasal dari gratifikasi. Dan kami juga meyakini masih banyak sekali dari hasil pemetaan kami di LHKPN sebetulnya, ya, banyak pejabat penyelenggara negara itu yang laporan LHKPN-nya tidak mencerminkan, ya, yang bersangkutan selaku ASN atau penyelenggara negara. Nah, pimpinan sudah meminta agar, ya, dilakukan pemetaan terhadap LHKPN terutama
para penyelenggara negara yang menduduki instansi-instansi strategis, ya, antara lain pajak, bea cukai, dan aparat penegak hukum, ya, entah itu jaksa, polisi, dan hakim, ya. Itu instansi-instansi strategis yang sangat rawan dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh mereka. Ya, kita bisa, ya, masyarakat sebetulnya bisa memotret, ya, bisa melihat entah itu tetangganya kalau yang bersangkutan berprofesi sebagai penyelenggara negara dan lain sebagainya. Dan LHKPN itu kan dokumen yang sifatnya publik. Teman-teman bisa melihat dari sana dan memotret, ya. Kalau ada penyelenggara negara memiliki bidang tanah, rumah yang jumlahnya puluhan, ya tentu sudah menjadi pertanyaan sebetulnya, gitu kan. Ya, menjadi pertanyaan dari mana itu yang bersangkutan itu mendapatkan kekayaannya. Dan kami juga menyoroti terkait ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN, kan seperti itu. Ya, bagi para penyelenggara negara apalagi yang menduduki pimpinan-pimpinan lembaga negara yang tidak atau belum menyampaikan LHKPN-nya, kami sebetulnya juga berharap pimpinan atau atasan yang bersangkutan itu juga bisa melakukan teguran, ya kalau perlu dicopot dari jabatannya sebagai salah satu bentuk sanksi ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam penyampaian LHKPN. Jadi sehingga LHKPN ini tidak dilihat sebagai ya sekedar laporan, tetapi seharusnya dilihat itu sebagai suatu kewajiban dan bentuk transparansi pejabat publik terhadap kekayaannya. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.